Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kembali kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami lebih dalam lagi menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu, biar Engkau Allah yang melayakkan kami Tuhan, biar kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Roh-Mu bekerja di dalam kami Tuhan, memberi kami sukacita, beri kami kelegaan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, puji Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi katakan Dialah segalanya. Dialah segalanya, benar Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi katakan seperti air madu. Ya Tuhan, oh kami rasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali katakan oh lihatlah. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Pagi ini, bilang Kau Allah yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan segala sesuatunya Tuhan. Karena kasih-Mu ada dalam hidup kami. Karena Engkau alasan bagi kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk kita bisa bertemu kembali dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kalau kita sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, waktu terus berjalan. Sebentar lagi kita akan, beberapa bulan lagi kita akan memasuki Natal, berarti sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada hal-hal yang kita bisa pelajari sepanjang hidup kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi tanah yang subur, menyambung khotbah bulan yang lalu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini mari kita akan sama-sama belajar untuk menjadi tanah yang subur yang dapat ditanami dengan benih yang menjadikan kita semua akan bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Nah, mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami percaya hari ini kalau kami ada itu karena Tuhan yang sudah menjaga, melindungi dan memberkati kami dengan anugerah Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami bagi Engkau, berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kembali kita belajar firman Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu akan baca di dalam firman Tuhan seperti bulan yang lalu di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Saya ulang, Matius 13 ayat 1 sampai 23. Markus 4 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Di situ ada Yesus yang menggambarkan tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penabur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar waktu bulan lalu tentang penabur ini ada 4 jenis tanah. Tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, tanah yang di tepi jalan, dan tanah yang subur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjadi tanah yang subur. Tentu inilah harapan dari Tuhan buat setiap kita masing-masing adalah ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan dalam hidup kita, maka Tuhan berharap kita menghasilkan buah pada waktunya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa kita sudah mendengar firman Tuhan berkali-kali, bahkan dalam 1 tahun 52 kali atau kurang. Tetapi kita belajar bahwa mendengar saja tidaklah cukup, tapi kita harus memahami, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup, supaya ketika firman itu ada dalam batin kita, dalam hati kita, maka firman akan menghasilkan buah pada waktunya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi tanah yang subur. Bagaimana menjadi tanah yang subur? Yang pertama saya mencatatnya adalah miliki hati yang terbuka. Hati yang terbuka adalah hati yang digambarkan tentang bagaimana menerima firman Tuhan itu dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita menerima firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, dalam Mazmur pertama ayat pertama sampai ayat yang ketiga.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur pertama ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan kalau kita memiliki hati yang terbuka, hati yang terbuka untuk firman Tuhan, kita menyediakan hati kita untuk firman Tuhan, maka Tuhan katakan engkau akan menjadi tanah yang subur, engkau akan menghasilkan buah pada waktunya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita dengar itu sudah tertanam di dalam hati kita atau belum? Firman Tuhan yang kita dengar selama 52 minggu dalam waktu 1 tahun itu, apakah ada di dalam hati kita? Apakah kita merenungkannya atau kita memahaminya dan bahkan juga menerapkannya dalam kehidupan kita? Kita punya waktu begitu banyak dalam hidup kita. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam, supaya pada waktunya nanti ketika Tuhan datang atau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melihat buah yang dihasilkan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama adalah kalau kita mau memiliki tanah hati yang subur adalah buat hati kita terbuka oleh firman Tuhan, terbuka untuk firman Tuhan, mendengar, merenungkan, masukkan ke dalam hati kita, hasilkan itu buah pada waktunya. Kenapa? Firman itu kalau kita membacanya, kita betul-betul merenungkannya, maka firman itu akan menghasilkan buah. Artinya apa? Ada perubahan hidup, ada karakter yang diubahkan, ada kerinduan untuk bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Jadi akan menjadi kesukaan yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pertama adalah kalau kita mau menjadi tanah yang subur, miliki hati yang terbuka. Nah, yang kedua adalah menjauhkan batu duri di dalam hati kita. Yesus berbicara tentang benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu dan di semak duri. Tanah yang berbatu melambangkan hati yang tidak punya kedalaman, ya, hanya sedikit sekali. Hati yang sangat kecil, sedikit sekali, ya, tanah yang suburnya. Nah, ini berbicara tentang kekerasan hati kita. Tidak mau diajar, merasa tahu, merasa lebih kuat. Ini tanah yang berbatu-batu. Orang yang memiliki tanah hati yang berbatu-batu ini memiliki karakter yang keras hati, sombong, keangkuhan hidup yang hebat sekali, sehingga dia tidak mau diajar karena dia udah tahu itu, dia seolahnya dia udah tahu semuanya. Nah, ini berbicara tanah yang berbatu itu berbicara tentang keangkuhan, kesombongan dan kekerasan hati, di mana firman Tuhan tidak dapat berakar kuat karena sudah ada penolakan lebih dulu, sudah merasa paling baik, sudah merasa paling benar, ya, sudah merasa paling hebat sendiri. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah tipe-tipe orang-orang yang tidak mau diajar, tipe orang yang merasa paling baik, paling suci, paling benar. Kalau dia pun mendengar firman Tuhan, pasti timbul di dalam hatinya begini, ini cocok buat si A, ini cocok buat si B, ini cocok buat si C. Saya mau ambil firman Tuhan ini untuk supaya saya bagikan kepada orang lain, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ini kita belajar. Yang kedua adalah ketika kita jatuh yang bersemak-semak duri, yaitu berbicara tentang godaan, tipu daya, kekayaan, ya. Ini seringkali menggoda kita, saudara. Kita dengar firman Tuhan, kemudian ternyata ketika kita dengar firman Tuhan, kita katakan amin, yes, aku percaya firman Tuhan ini. Tapi ketika kita masuk di dalam pencobaan, ketika kita ada di dalam pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, kemudian apa yang terjadi? Intimidasi dari kekalahan, intimidasi dari masalah, intimidasi dari persoalan itu menekan kita. Dan pada akhirnya timbul kebimbangan di dalam hati, timbul keraguan di dalam hati. Benar gak sih firman Tuhan? Masih relevan gak dalam masa-masa seperti sekarang ini? Apa yang aku dapati ini benar gak? Ini datang dari Tuhan. Apakah Tuhan masih mau gak menolong aku? Jadi
inilah yang seringkali terjadi di dalam hidup kita, ada keraguan-raguan, ya, ada kebimbangan. Firman Tuhan yang kita dengar tidak berarti. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita berjalan dalam ketetapan Tuhan dengan benar. Ya, yang selanjutnya dikatakan ada penabur menaburkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini melambangkan kehidupan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setengah di dalam, saya punya istilah, setengah di dalam, setengah di luar, ya. Kita tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kita hanya memiliki hati yang kompromi dengan dunia ini. Bisa ya, bisa tidak. Bisa kadang-kadang duniawi sekali, kadang-kadang rohani sekali. Jadi ini yang melambangkan tentang tanah yang ada di pinggir-pinggir jalan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Apapun yang mereka lakukan itu hanya ajaran-ajaran manusia, itu hanya sesuatu yang diajarkan oleh manusia, sesuatu yang diajarkan dan tidak seperti apa yang Tuhan mau. Jadi manusia itu datang kepada aku, tapi hanya mulutnya, hatinya jauh daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, orang yang memiliki tanah hati yang seperti diumpamakan di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang suka kompromi dengan keadaan dunia ini. Ya, apa-apa yang menguntungkan dirinya diambil, ya, apa yang mungkin buat dia menjadi beruntung diambil, walaupun itu salah, ya, walaupun itu tidak benar menurut firman Tuhan, ya. Tapi seringkali saya dengar kalau orang yang seperti ini dia bilang, ini kesempatan, ini sesuatu yang tidak datang dua kali, tapi berlawanan dengan firman Tuhan. Enggak apa-apa, nanti kita bisa minta ampun sama Tuhan. Masalahnya saudaraku, kadang-kadang ya kita bisa minta ampun selama Tuhan masih mau ditemui, kata Tuhan. Tapi masalahnya adalah kan kita tidak tahu kapan kita selesai, kapan waktu kita akan selesai di dunia ini. Ketika kita lakukan apa yang salah berlawanan dengan firman Tuhan, belum lagi kita minta ampun sama Tuhan waktu kita selesai. Nah, Tuhan melihatkan yang terakhirnya. Tuhan lihatkan sampai titik terakhirnya, apakah kita setia atau tidak. Karena itu jangan menjadi tanah yang ada di pinggir jalan. Nah, kita harus membersihkan tanah hati kita dari batu-batu, dari semak, dan kita menyingkir dari tepi jalan. Kita agak lebih dalam lagi, kita memiliki hati yang subur. Nah, batu-batu dan duri ini kita harus belajar untuk menyingkirkannya. Ya, godaan dunia itu luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah saat kita memiliki tanah hati yang subur, maka tanaman yang ditaburkan itu, benih yang ditaburkan itu akan berakar kuat di dalamnya. Kenapa saudaraku? Karena tanah yang subur ini itu gembur sekali, ya. Ini penting sekali saudaraku. Untuk bisa tanaman itu bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik, ya, tidak hanya sekedar kita percaya Tuhan dengan emosi kita hanya sesaat atau dengan hanya pikiran kita, tapi sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, maka benih itu akan bertumbuh, dia menghasilkan kekuatan yang luar biasa, akarnya akan tertanam terus sampai ke dasar yang paling dalam sekali. Nah, orang-orang dengan memiliki tanah hati yang subur ini, dia selalu memiliki komitmen tentang firman Tuhan yang benar. Dia mau belajar merendahkan hatinya. Dia mau dihancurkan oleh Tuhan. Yang penting dia akan menjadi berhasil. Dia bersedia untuk digembleng oleh Tuhan. Dia bersedia untuk dihancurkan oleh Tuhan. Seperti seorang pejunan dengan tanah liat. Kalau pejunan ini melihat bakal tembikar atau bakal bahan yang dia mau olah menjadi sesuatu dan tidak baik, maka itu akan dihancurkan kembali sampai menemukan sesuatu yang sempurna. Nah, orang-orang ini harus belajar merendahkan hati. Kalau kita mau memiliki tanah hati kita yang subur, kita harus betul-betul merendahkan hati kita. Kita mau belajar, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan mengekspresikannya dengan mengasihi sesama kita. Jadi saudaraku, tanah hati yang subur itu akan tertanam, benih itu akan tertanam dan berakar. Jadi kita harus belajar saudaraku, memang tidak mudah, ya, sangat tidak mudah, karena akan ada banyak hal-hal yang akan terjadi. Saya melihat dari produk saudaraku untuk bisa menghasilkan tanah yang baik, saya melihat waktu saya jalan di pinggir-pinggir jalan, ya saudaraku, dekat arah rumah, itu ada
tukang-tukang pohon, tukang-tukang tanaman bunga-bunga itu sedang mengolah tanah. Ya, mengolah tanah itu yang biasa-biasa itu kemudian diolah, dicampurkan dengan bahan-bahan tertentu, ditambahin nutrisi, kemudian ditambahin air, kemudian ditutup dengan plastik untuk menjadi lembab, dan pada akhirnya tanah itu menjadi subur, menjadi gembur. Saya berpikir begini juga caranya Tuhan menghancurkan tanah hati kita yang keras. Dihancurkan, kemudian dicampurkan dengan nutrisi firman Tuhan yang kuat, kemudian dihancurkan lagi dan kembali diberikan lagi air, ya, itu firman Tuhan dan Roh Kudusnya, kemudian ditambahkan lagi sesuatu yang luar biasa, ditutup untuk sementara waktu, ya, dibiarkan untuk sementara waktu, kemudian menjadi tanah yang subur. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita, saudaraku. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar membawa nama Kristen. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar beragama. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar bertuhan. Tapi apakah kita sudah menjadi tanah hati yang subur, di mana ketika firman itu disampaikan, kita dengar, kita renungkan, kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, yang keempat adalah tanah hati yang subur menumbuhkan tanaman yang tahan menghadapi tantangan. Karena saudaraku tahu, karena akarnya terus tembus ke dalam, terus dia akan menghasilkan. Hidup ini tidak mudah. Akan ada banyak tantangan, pencobaan dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Untuk apa? Untuk menguji iman kita, menguji kekuatan akar iman kita. Apakah firman Tuhan yang kita dengar itu ada dalam batin kita, tidak goyah oleh apapun. Kita percaya bahwa Tuhan ya dan amin, lebih daripada segala hal apapun, lebih daripada segala ketakutan kita, lebih daripada segala kekhawatiran kita. Kita percaya kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, enggak usah khawatir, saudaraku. Kalau akar firman Tuhan sudah ditanam di tanah hati yang subur, yang gembur, yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, akarnya akan tertancap dengan kuat. Saya percaya orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak akan goyah oleh apapun. Keadaan apapun tidak membuatnya menjadi goyah. Dia bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, dan bertambah kuat. Karena itu belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita pada hari ini memiliki tanah hati yang subur. Kalau belum, bagaimana? Kita harus belajar untuk merendahkan hati, bersedia untuk dihancurkan oleh Tuhan, bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Kemudian Tuhan gemburkan menjadi tanah yang subur. Supaya apa? Supaya benih firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ini proses yang luar biasa dalam hidup kita juga menjadi orang-orang yang menjadi orang Kristen yang mengalami banyak proses dalam hidup ini. Ya, kita belajar. Percayalah, kalau Tuhan sedang membentuk kita itu tidak nyaman. Kalau Tuhan sedang menjadikan kita menjadi yang luar biasa, itu tidak mudah. Tapi kita mau belajar. Satu hal yang kita harus taruh dalam hati kita adalah rencana Tuhan selalu indah buat kita, selalu baik buat kita, ya. Jawaban dalam doa kita tidak selalu ya, bahkan kadang-kadang Tuhan katakan tidak, demi untuk supaya kita menjadi berkat dalam hidup ini. Yang terakhir, yang kelima adalah tanah hati yang subur akan menjadikan tanaman berbuah lebat. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan di tanah yang subur, maka dia akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam hal ini, mari kita belajar. Sediakan hati kita, kuasai hidup kita dengan benar. Hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kelemah lembutan, kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, kesabaran, pengampunan, itu harus ada dalam batin kita masing-masing. Supaya ketika suatu saat nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan, muka dengan Tuhan. Tuhan melihat apa yang tertanam selama ini menghasilkan buah. Dan saya percaya sangat sekali, kita selalu berharap pada Tuhan, kalau suatu saat nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Saya seringkali sangat mengharapkan ini ketika dia berkata, mari masuk hai hamba yang setia dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, itu rasanya sesuatu yang luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar untuk menjadi tanah hati yang subur.
Sekali lagi, itu tidak mudah. Tapi marilah, selagi masih ada kesempatan, kita sediakan hati kita bagi Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menggemburkan hati kita, Tuhan yang menghancurkan kekerasan hati kita, Tuhan yang menyingkirkan segala semak duri, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita, dan kita belajar untuk memilih Tuhan dibanding dengan segalanya. Kita menjadi tanah hati yang subur, supaya dapat menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Satu kerinduan kami ketika kami masih ada, diberi kesempatan oleh Tuhan, kami berikan hati kami bagi Engkau, hidup kami bagi Engkau. Jadikan kami semuanya anak-anak-Mu yang memiliki tanah hati yang subur. Kami siap dibentuk oleh Tuhan, kami siap dihancurkan kekerasan hati kami. Kami siap Tuhan dibentuk oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kami memiliki tanah hati yang baik. Ketika firman Tuhan yang ditaburkan di benih yang ditaburkan di hati kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan Tuhan disenangkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi setiap kami, pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh orang-orang percaya di negeri ini. Kami percaya orang-orang percaya adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan kami percaya juga bukan sesuatu yang sia-sia. Orang-orang percaya di negeri ini akan bertumbuh menjadi berkat. Menjadi berkat buat lingkungan, menjadi berkat di gereja, menjadi berkat di rumah, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, bahkan para pemimpin gereja. Tuhan berkati agar kami semua sama-sama merendahkan hati untuk belajar pada firman Tuhan, belajar menghasilkan buah pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan memberkati negeri kami. Kami percaya Tuhan akan melawat negeri kami. Kami percaya akan suatu saat nanti akan ada banyak mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan bertelut menyembah Engkau. Terima kasih untuk para pemimpin negeri ini, dan kami percaya Tuhan juga memberkati para pemimpin negeri. Berikan roh takut akan Tuhan ketika mereka mengambil satu keputusan apapun, mereka bertindak bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati Indonesia yang kami kasihi. Kami juga bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami bernaung di salah satu sinode gereja di Indonesia ini, Gereja Betel Indonesia. Kami bersyukur untuk pemimpin sinode Bapak Rubin Adi Abraham, juga untuk pemimpin daerah. Kami bersyukur juga untuk Bapak Satria, juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan sudah percayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendidik kami, para hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang luar biasa yang kami boleh nikmati di dalam hidup kami. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, dan kami percaya juga kami boleh hidup damai satu dengan yang lain dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu memperhatikan seluruh kehidupan kita dan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Terimalah kasih sukacita yang luar biasa, bahkan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pendampingan, bahkan selalu ada dekat dengan kita ya Roh Kudusnya akan menuntun, mengarahkan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.